Reshuffle kembali terjadi di tubuh Kabinet Prabowo. Senin 8 September, Presiden Prabowo merombak 5 kementerian. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang perombakan kabinet berdasarkan evaluasi terus-menerus oleh Presiden. Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada reshuffle kali ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya sebelumnya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sebelumnya Purbaya juga pernah menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi digantikan oleh Ferry Juliantono. Ferry Juliantono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Selanjutnya posisi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding diisi oleh Mukhtarudin. Mukhtarudin sebelumnya merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selain itu, Presiden juga melantik kementerian baru, yaitu Menteri Haji dan Umroh. Menteri Haji dan Umroh dijabat Muhammad Irfan Yusuf, serta Daniel Ansar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ada lagi 2 menteri yang diganti Presiden Prabowo namun belum mendapatkan pengganti, yaitu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dito merupakan kader Partai Golkar dan sempat menjadi Menpora di Kabinet Jokowi setelah dilantik pada April 2023. Soal pencopotan Menpora, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bilang itu adalah hak prerogatif Presiden. Prerogatif Bapak Presiden ya, menyangkut dengan pelantikan menteri ataupun pencopotan reshuffle, itu hak prerogatif Bapak Presiden, karena itu kita hargai. Ya. Akan diganti dengan Golkar lagi? Saya tidak tahu, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Namun hari ini ada salah satu kader Golkar juga yang ikut dilantik, yaitu Pak Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI. Partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap ada pada Bapak Presiden. Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai publik menanti langkah konkret pemerintah setelah reshuffle. Salah satunya menyelesaikan persoalan kesenjangan ekonomi sosial di masyarakat. Yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah jawaban konkret pemerintah atas berbagai aspirasi yang telah disampaikan. Misalnya terkait dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, apakah upah buruh yang rendah atau upah masyarakat secara umum yang bekerja termasuk di sektor informal yang rendah akan mengalami kenaikan. Yang ketiga, apakah misalnya kasus-kasus kematian Afan Kurniawan, Reza Sendi Pratama dan lainnya akan diinvestigasi. Lalu, bisakah pemerintahan Prabowo menjawab permintaan publik dengan anggota barunya di kabinet? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kejutan di awal pekan ini, Presiden Prabowo mengganti 5 menterinya. Menteri Keuangan, Menko Polkam, Menteri Koperasi, Menteri Perlindungan Migran, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Apa yang bisa dibaca dari keputusan Presiden ini? Betulkah ini semata karena kinerja atau ada alasan lain di balik itu? Kita ulas bersama sejumlah narasumber. Ada Sekjen Partai Golkar, Sarmuji. Selamat pagi, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih Pak sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selain itu ada pakar komunikasi politik Lembaga Survei Kedai Kopi Henry Satrio yang bersama saya di studio saat ini. Selamat pagi, Mas Hensa. Bang Mario. Terima kasih Mas sudah bergabung. Dan Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Terima kasih Mas Bima. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di dialog.
Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya duluan ke Pak Sarmuji ya Bang Hensa. Ya, silakan. Jadi Pak Sarmuji, bagaimana Anda melihat apakah Golkar reshuffle 1 tapi masuk 1? Tukar guling atau gimana nih, Pak? Ya, bukan tukar guling. Pertama kami ingin menegaskan Ya. bahwa ini adalah hak prerogatif Presiden. Kewenangan mutlak ada pada Presiden. Ya. Baik secara personal maupun komposisi itu Presiden yang paling tahu kebutuhannya karena dia adalah usernya. Ya. Berkaitan dengan mengapa diganti, saya pikir kita hanya bisa menduga-duga, tapi yang tahu persis adalah Presiden. Banyak sekali alasan untuk mengganti seorang menteri itu banyak. Misalkan disebutkan soal kinerja atau faktor-faktor yang lain, kekompakan, chemistry, atau ada tujuannya lebih besar, Presiden ingin meningkatkan ukuran-ukuran tertentu atau target-target tertentu, sehingga diperlukan orang baru untuk masuk, atau Presiden punya keinginan supaya warna sebuah kementerian berbeda, itu semua tergantung pada Presiden yang menilai. Jadi faktornya bisa banyak. Oke, Pak Sarmuji, tapi sebelumnya apakah memang sudah ada komunikasi misalkan dari Menpora Dito diganti, sudah dikomunikasikan dulu ke Partai Golkar ataupun juga di P2MI? Apakah seperti itu? Kalau komunikasi memang pasti ada ya, tetapi komunikasinya pasti antara Bapak Presiden dengan Ketua Umum. Jadi tadi Pak Ketua Umum sudah sampaikan bahwa partai hanya merekomendasikan, lebih tepatnya barangkali memberikan rekomendasi atau informasi-informasi berkaitan dengan seorang yang mau dicalonkan sebagai menteri. Tetapi andekan pun Pak Presiden tidak merasa perlu untuk mendapatkan rekomendasi dari partai, yaitu bisa saja dilakukan oleh Presiden. Karena sekali lagi itu adalah kewenangan Presiden. Tetapi Pak Presiden pasti akan menjaga hubungan yang baik, dengan demikian pasti ada komunikasi-komunikasi dengan partai. Oke, Pak Sarmuji, ini yang ditunggu juga. Apakah kemarin juga diinformasikan terkait dengan pengganti Menpora Dito ini? Kabarnya artis nasional nih kabarnya. Benar Pak Sarmuji? Kita hanya memberi rekomendasi kalau diminta dan akan memberi jawaban kalau ditanya. Tapi diminta kemarin rekomendasinya Pak? Untuk Menpora saya nggak tahu ya, rekomendasi Ketua Umum ya. Tetapi yang jelas untuk PPMI kita diminta. Oh diminta. Dan memang kemarin nama yang diusulkan saat ini memang menggantikan? Ya tentu ada banyak informasi yang kami berikan. Bukan hanya tentang beliau saja, tapi banyak yang bisa kita sampaikan pada Presiden. Oke. Selain itu Pak, sebelum saya ke Mas Hensat, Pak Sarmuji, apakah memang ini sudah menjadi komunikasi internal di dalam koalisi atau sebenarnya ya karena tadi Anda bilang ini hak prerogatif Presiden, tanpa komunikasi pun bisa dilakukan? Kalau semua partai koalisi saya nggak tahu, tetapi menurut saya kebutuhannya kan kebutuhan untuk menjalani komunikasi terhadap kader yang bersangkutan. Kalau yang mau dimasukkan adalah Partai Golkar dan yang digantikan adalah Partai Golkar, tentu kepentingan Presiden adalah menjaga komunikasi dengan Partai Golkar. Kalau dengan partai lain kami tidak tahu. Oke. Saya ke Mas Hensa. Mas Hensa, bagaimana Anda melihat terkait dengan reshuffle yang dilakukan Presiden? 5 kementerian langsung di belum 1 tahun Presiden langsung mengganti. Menurut Anda ini berhubungan dengan kinerja atau ada hitung-hitungan politisnya? Pasti ada hitung-hitungan politis juga ya, karena kan ini jabatan politik. Tapi Pak Prabowo ya begitu, kalau kita mau lihat ada reshuffle nggak usah diomongin. Kemarin nggak diomongin, kejadian tuh. Selalu serba mendadak ya, canggih misterius. Canggih juga Pak Prabowo nih. Jadi kalau reshuffle dilakukan apakah terkait kinerja? Saya rasa iya, karena jauh-jauh hari Pak Prabowo sempat menilai kinerja pemerintahannya itu kan nilainya 6. Nggak mungkin kalau ada presiden sampai 2029 nanti atau 5 tahun berkuasa ingin nilainya 6 terus. Maka harus ada pergantian-pergantian pemain gitu kan. Nah, tentang pergantian pemain siapa yang diganti inilah yang jadi prerogatif Presiden. Bahkan setelah reshuffle kemarin pun
masih ada beberapa posisi yang kosong kan, Menko Polkam, Menpora, kemudian ada Wamen Koperasi, ada Wamenaker ya, kalau memang wamen-wamen itu nanti mau diisi oleh Presiden. Tapi kemarin itu karena berdekatan dengan peristiwa 25-28 Agustus lalu, maka banyak yang menghubungkan dengan 25-28 Agustus gitu ya. Walaupun saya yakin Presiden punya penilaian sendiri, tapi seperti Menko Polkam, terus kemudian Menteri Keuangan sangat dekat dengan kejadian 25-28 Agustus. Tapi kalau kita lihat, lah ya. Ya ada hubungannya lah, karena ada beberapa kejadian juga yang terkait Ibu Sri Mulyani dan Pak BG waktu itu. Nah, memang kalau kita lihat ya perhatiannya ada di Kementerian Keuangan pasti, ada di Menteri Keuangan. Kenapa? Ada dua alasannya. Yang pertama, pada saat tuntutan masyarakat keluar yang 17/8, itu kalau dikupas itu kan sebetulnya isinya tentang ekonomi, tentang keadilan sosial, tentang rasa muak dan lain-lain. Tapi ujungnya itu adalah keuangan, bagaimana kondisi ekonomi kita ya. Betul, perut rakyat itu menjerit gitu ya. Dan yang kedua, selain tentang 17/8, ini kan fiskal kita kan memang sedang tidak bagus gitu ya. Dan dalam ilmu sederhananya itu, kalau fiskal nggak bagus, negara biasanya melaksanakan dua kebijakan aja, hutang atau pungut gitu kan. Artinya kalau mungut ini pakai pajak. Nah, kalau pakai pajak ini sudah ada resistensi dari publik gitu, nggak mau. Ada penolakan di daerah makin besar, apalagi Pak Prabowo di saat membaca nota APBN 15 Agustus lalu sudah menyampaikan kemungkinan besar akan ada pemotongan anggaran, transfer anggaran pusat ke daerah lagi sekitar 250 triliun. Jadi artinya kalau kepala daerah yang tidak kreatif, yang hanya mengandalkan pungut aja, itu akan kesulitan nanti dia memimpin daerahnya. Makanya itu ditunggu sekali oleh masyarakat, terobosan-terobosan apa yang akan dilakukan oleh seorang Purbaya. Tapi apakah seorang Purbayanya ini kejutan? Ya pasti kejutan ya. Memang namanya tidak sekinclong Sri Mulyani, Bambang Brojo, Negoro ataupun Khatib Basri. Tapi ini kebetulan banget masa jabatannya Purbaya sebagai ketua LPS tuh hampir selesai itu. Nah ini kemudian dia mendapat kepercayaan dari Pak Prabowo jadi Menteri Keuangan, walaupun saat nota kesepakatan, saat nota APBN itu juga Pak Prabowo memberikan gestur tuh kepada Purbaya tuh. Jadi kalau nanti di Kompas dicek footage-nya sempat begini Prabowo sama Purbaya tuh. Bang, tapi kalau menurut Anda apakah memang sebenarnya ini hanya ada keterikatan dengan demo? Kalau tidak mungkin tidak ada demo kemarin, ya tidak mungkin ada pergantian juga, terutama untuk Menkyu dan Menko Polkam. Ya pasti akan selalu dihubungkan dengan itu, Mario. Walaupun kalau Menteri Keuangan kan desas-desusnya sudah lama, Bu Sri Mulyani ingin mengundurkan diri ya. Tapi dengan penjarahan menurut saya termasuk sejarah terburuk ya. Anda lebih percaya ini mengundurkan diri ya dari Sri Mulyani, bukan? Ya apapun itu, reshuffle atau pengunduran diri kan tidak pernah dijelaskan oleh Pak Prabowo. Yang jelas ada pergantian. Dan karena dekat 28 Agustus ya akhirnya dihubungkan ke sana. Menko Polkam kan juga Pak BG saya dengar baru pulih ya dari sakitnya. Dan kemarin memang muncul satu kali setelah Pak Safri itu menjelaskan kondisi dan lain-lain. Nah memang pada saat 25-28 itu yang terlihat betul memang tuntutannya adalah tuntutan dari tentang ekonomi gitu, tentang keuangan negara, tentang perut rakyat, maka kemudian diganti semua. Tapi yang menarik justru juga tentang pergantian P2MI ya. P2MI itu bukan saja menarik dari sisi isunya atau kontroversial, tapi latar belakangnya. Satu malam sebelum dari Shuffle kan tertangkap foto di media sosial ya. Ya, foto di media sosial dia bermain mahjong domino kalau kata masyarakat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Raja Juli mengkonfirmasi bahwa itu undangan dari Menteri Karding. Menteri Karding juga ngomong iya itu saya ngundang. Terus kemudian besoknya dia diganti. Jadi memang walaupun kalau Anda lihat ini.
Ya sebelumnya ada kontroversi sih tentang apa namanya, ya pada saat pemerintah sibuk mengcounter kabur aja dulu, justru Menteri Karding ya udah kerja di luar negeri aja banyak kesempatan. Nah itu banyak hal. Tapi yang menarik juga adalah latar belakang. Ini menteri kan sebenarnya partainya dari PKB. Ya. Cuma masuk ke kabinet desas-desusnya bukan diusung oleh PKB, tapi didorong oleh bagian dari Mas Gibran atau Pak Jokowi gitu. Sehingga pada saat P2MI ini dilengserkan atau di reshuffle, tidak otomatis PKB yang masuk menggantikan, tapi justru Golkar. Ya. Makanya mungkin Menpora tidak lagi Golkar, karena kan Golkar sudah dapat 8 kursi tuh. Ya. Pak Prabowo 8, jadi nggak mungkin pindah ke 9. Dari Anda sempat menyebut seperti itu, kalau kita lihat ada Budi Ari, ada Abdul Qadir Karding, pun juga ada Dito, Menteri Lama. Orang-orangnya Jokowi maksud Anda mau? Oh iya ya, itu sih mungkin kebetulan ya. Kebetulan 4 orang ini pernah menjadi pejabat di era Pak Jokowi gitu ya. Kalau kebetulan kan nggak mungkin sampai 4 Bang sebenarnya. Enggak lah, kalau mau serius kan ada yang lain tuh. Mau kita sebutin satu-satu enggak kan. Jadi, tapi kalau Budi Ari begini menurut saya. Ini lebih politis kalau Budi Ari. Kenapa? Karena saya nggak akan masuk ke ranah dugaan-dugaan hukum ya. Tapi Kementerian Koperasi itu punya sebuah flagship programnya Pak Prabowo yang diandalkan yang namanya Koperasi Merah Putih. Merah Putih ya. Ini jaringan Koperasi Merah Putih ini sampai 80.000 titik. Sangat riskan bila kemudian Presiden Prabowo sebagai politisi memberikan tangan 80.000 titik yang flagship program pemerintahannya dia ini tidak dalam lingkarannya dia. Saya sudah menduga lama bahwa kalau Budi Ari yang pegang, ini nampaknya Budi Arinya yang mungkin akan dapat tugas lain. Akhirnya ini terjadi dan diberikan ke Ferry Juliantono yang satu partai dengan beliau. Jadi secara politis ini masuk akal gitu. Kayak misalnya pemerintahan sebelumnya juga begitu. Kalau memang ada program flagship, ini pasti dikasih ke partainya gitu ya. Sama berarti Ferry juga demikian. Tapi kalau Dito mungkin Pak Sekjen Sarmuji lebih paham alasannya gitu. Oke, saya ke Mas Bima. Mas Bima, menarik juga kemarin mengejutkan Sri Mulyani akhirnya di reshuffle. Kalau dari ekonom sendiri melihat ini seperti apa? Memang harus dilakukan sekarang atau sebenarnya kemarin masih ada kesempatan buat Sri Mul atau bagaimana? Ya harusnya Bu Sri Mulyani memang sudah mundur sejak awal Pak Prabowo mengajak bergabung ya. Jadi artinya memang dari segi profesionalitas itu banyak yang menurun dari Bu Sri Mulyani. Kemudian Bu Sri Mulyani juga seolah-olah tidak bisa mengendalikan dari sisi ambisi Pak Prabowo yang cukup besar, MBG, Kopdes Merah Putih, Food Estate, anggaran pertahanan juga melonjak signifikan tanpa ada rem dari Sri Mulyani. Sehingga ini yang kemudian sudah diekspektasi bahwa Sri Mulyani akan dicopot. Mungkin momentumnya kemarin ada peristiwa misalnya 28 Agustus. Tapi sebelum dari itu memang banyak permasalahan dari sisi tata kelola anggaran yang membuat publik sudah cukup lama marah ya pada Menteri Keuangan. Dilihat dari sisi kebijakan pajak tuh hampir tidak ada inovasi sebenarnya dalam 10 tahun terakhir, bahkan rasio pajaknya ya tidak berkembang ya 10%, bahkan sempat 8%, utang terus mengalami kenaikan secara signifikan. Kemudian yang terakhir adalah korban dari efisiensi anggaran di beberapa daerah. Tapi yang menjadi menarik, apakah ini sebuah hal yang 100% positif mundurnya Bu Sri Mulyani digantikan dengan Pak Purbaya Yudi Sukadewa? Jawabannya adalah belum tentu. Karena baru dilantik saja Pak Purbaya sepertinya harus punya tim komunikasi yang bagus itu. Itu baru dilantik itu kelihatannya kurang punya empati. Dan yang ditunggu sebenarnya oleh pelaku pasar, pelaku usaha, juga publik adalah kebijakan-kebijakannya apa. Saya baru dengar satu kebijakan Pak Yudi Purbaya ini soal tim percepatan atau tim khusus untuk penyerapan anggaran. Nah ini kan waktunya tinggal sisa 3 bulan efektif. Sementara belum terdengar dari sisi kualitas anggaran, belum terdengar RAPBN 2026 apa yang menjadi fokus, apakah ada perubahan di dalam RAPBN 2026,
bisa nggak Pak Yudi Purbaya misalnya rem belanja militer, belanja pertahanan keamanan, atau kemudian ada inovasi perpajakan yang dikeluarkan. Apakah mungkin PPN turun dari 11% menjadi 8%? Ataukah misalnya yang dituntut publik adalah penghasilan tidak kena pajaknya naik menjadi 7 juta rupiah per bulan dari sebelumnya 4,5 juta. Jadi itu yang belum disampaikan, sehingga kalau dilihat dari IHSG-nya jadi berspekulasi. Sebenarnya kalau langsung dijawab, ini yang berbeda dari Sri Mulyani yang lebih progresif, A, B, C, D disampaikan oleh Menkyu yang baru, tentu tidak akan menimbulkan spekulasi terlalu lama di bursa saham ataupun di nilai tukar rupiah. Oke, Mas, tapi kalau menurut Anda ini Presiden Prabowo-nya yang terlalu cepat atau Sri Mulyaninya yang tidak bisa mengimbangi, ataupun Sri Mulyaninya ya sudah tidak profesional lagi kalau kata Anda tadi? Ya, kita menyebutnya sebagai birokratik fatigue ya. Jadi sudah terlalu lelah Bu Sri Mulyani. Itu tadi, kenapa tidak ada inovasi-inovasi dari sisi fiskal. Bahkan cenderung disiplin fiskalnya itu agak mengendur pada era Pak Prabowo. Disinilah kelihatannya perlu penyegaran, iya. Tapi yang lebih penting sekarang fokus ke depan adalah sosok penggantinya ini. Apakah memang sosok penggantinya tepat secara kebijakan fiskal? Ya kita lihat nih, 1 minggu ke depan ini apa saja kebijakan-kebijakannya bisa langsung dirasakan kepada masyarakat. Kalau 11-12 dengan Bu Sri Mulyani, ya berharap banyak seperti apa? Oke, Mas Bim, bagaimana Anda melihat bahwa PR apa saja? Oke, ini kita kasih kesempatan kepada Menkyu yang baru. Dalam arti bahwa mungkin masyarakat belum terlalu mengenal, tapi kita akan tunggu apa aksi dan juga kebijakannya. Tapi menurut Anda apa PR substansi yang harus dilakukan di awal kepemimpinannya? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Harmonisasi bukan untuk menyeragamkan, tapi untuk merayakan keberagaman. Kompas TV haruslah juga jadi Indonesia Mini, seperti petuah pendiri Kompas Gramedia, Bapak Yaakob Utami. 14 tahun Kompas TV berdiri, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara, bersama saya Mario Sarong. Dan saya kembali ke Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, apa PR yang harus dilakukan oleh Menkyu baru di awal pemerintahan untuk bisa menguatkan kepercayaan pasar ini? Yang pertama adalah semua beban-beban yang cukup berat bagi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, dari sisi pajak, dari sisi pungutan, itu yang harus diselesaikan paling cepat itu, karena kita butuh konsumsi rumah tangga naik. Kedua adalah kita minta tolong Menkyu yang baru ini, Pak Yudi Purbaya, tolong cek insentif pajak itu besar sekali. Itu setiap tahun kita keluar 530 triliun rupiah untuk belanja perpajakan. Ngasih insentif 20 tahun bebas pajak. Nah itu coba dicek insentif fiskal itu sudah tepat sasaran belum? Audit perusahaan-perusahaan yang sudah menikmati pemotongan PPh badan, terutama dalam konteks investasi, apakah sudah benar laporan keuangannya, sudah benar menyerap tenaga kerja. Berikutnya lagi adalah soal utang. Nah soal utang ini coba lakukan inovasi untuk melakukan renegosiasi, restrukturisasi utang. Utang itu bisa ditukar dengan berbagai program yang bermanfaat buat masyarakat. Jadi banyak cara-cara inovatif sehingga kita nggak bayar 800 triliun rupiah per tahunnya beban bunga utang. Tahun depan kan akan lebih berat lagi beban bunga utangnya. Nah yang berikutnya adalah kita mohon agar wakil menteri, terutama Wamenkyu yang ada di lingkaran Kemenkyu yang rangkap jabatan, yang masih mendapatkan gaji tantim itu dari BUMN, itu nggak boleh. Karena ini juga masalah soal rangkap jabatan dan juga menunjukkan adanya profesionalitas dan jangan ada konflik kepentingan. Nah, salah satu lagi yang harus didorong adalah terkait dengan rancangan APBN 2026 ke depan. Itu harus ada rasionalisasi dan harus jadi rem. Sekali lagi fungsi dari Menteri Keuangan ini menjadi rem, bukan ikut ngegas. Dia bisa memberikan
informasi buat Pak Prabowo, Pak, ini kondisi fiskal lagi nggak oke, kondisi utang lagi berat, pajaknya juga kalau tidak ada kenaikan basis pajak baru, maka yang kena adalah konsumsi dan masyarakat di dalam negeri. Jadi tolong rancangan APBN ini betul-betul mendorong stabilitas dan juga penguatan daya beli industri dalam negeri dan konsumsi atau masyarakat domestik. Oke, saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, apa mungkin ada pesan dari Pak Presiden Prabowo untuk Mukhtarudin ketika mengisi P2M ini? Apa yang ingin dikerjakan atau ini lebih digenjotkan lagi oleh Presiden Prabowo? Mungkin sudah ada pesan pada Golkar ataupun kepada kader pengganti atau gimana? Ya, pesannya karena ini kementerian yang mengurusi pekerja migran ya, perlindungannya dan sebagainya. Ada satu pesan yang barangkali nanti dikonfirmasi sama Pak Mukhtarudin. Tetapi saya meyakini pekerja migran ini ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, terutama pada keinginan Presiden untuk mengirimkan pekerja migran ini bukan yang tanpa skill yang memadai, tetapi Presiden ingin pekerja migran yang dikirimkan ke luar negeri adalah mereka yang memiliki skill yang lebih tinggi lagi, lalu mereka adalah orang yang sadar terhadap hak-haknya. Karena ini tuntutan Presiden ini pasti harus segera dijawab. Mereka yang bekerja di luar negeri kalau nggak tahu hak-haknya, mereka cenderung akan diperlakukan dengan tidak baik, apalagi kalau pendidikannya kurang, mereka tidak tahu harus menghubungi ke siapa kalau ada persoalan-persoalan. Ini adalah tantangan bagi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Saya berharap juga, kami berharap sebenarnya pemerintah hadir untuk memfasilitasi calon pekerja migran ini dengan pendidikan atau pelatihan-pelatihan tertentu sebelum dikirimkan ke luar negeri, termasuk tadi hak-haknya seperti apa, cara komunikasinya seperti apa, mereka harus dilatih sesuai dengan tujuan mereka bekerja, itu negara harus hadir dan memang harus ada alokasi anggaran ke arah situ. Kalau itu bisa dilakukan, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri bukan hanya menambah devisa yang lebih besar, tetapi perlindungan kepada warga negara kita di luar negeri itu akan lebih nyata. Oke, saya juga ingin membahas tadi apa yang disampaikan oleh Bang Hensa terkait dengan bagaimana Golkar melihat ini sebagai sebuah cara dari Presiden Prabowo untuk menguatkan ekonomi kita. Dari Golkar sendiri melihat seperti itu dengan reshuffle yang dilakukan ini, ada Menkyu pun juga ada menteri-menteri yang lain. Ya, tentu terkhusus Menkyu ya, saya sepakat dengan Bang Bima tadi, memang harus ada komunikasi yang terjalin lebih bagus lagi dengan Presiden. Karena begini, persoalan keuangan ini persoalan yang sistemik. Jadi kalau kita ruang fiskal kita terbatas, lalu belanjanya sangat besar, semua program-program itu berkonsekuensi pada anggaran yang sangat besar, kita mesti harus memikirkan penerimaannya dari mana. Tetapi sebenarnya tadi Pak Bimo sudah menjelaskan tentang bagaimana mesti menata pengeluaran. Tetapi yang belum disinggung adalah bagaimana kita harus meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah. Dan sebenarnya potensi itu ada. Presiden sudah pernah sebutkan tentang sawit-sawit yang diambil oleh negara jumlahnya 3-4 juta atau 3-5 juta. Itu semua akan berkonsekuensi pada penerimaan negara. Yang kedua, nanti mungkin penataan tambang yang bisa menghasilkan PNBP yang lebih besar, atau bisa menghasilkan pajak yang lebih besar ditertibkan, itu semua berkonsekuensi pada penerimaan negara. Itu yang harus difikirkan. Yang kedua tadi komunikasi dengan Presiden, Menteri Keuangan harus bisa memaparkan dengan detail, dengan jelas konsekuensi-konsekuensi setiap program yang dilakukan oleh pemerintah.
Oke, termasuk Pak Sarmuji, Anda melihat bahwa ini harus tetap menjaga, ini Menkeu ataupun menteri-menteri yang baru ini menjaga kondisi keuangan ataupun politik usai demonstrasi yang terjadi kemarin? Tentu saja, karena semua terkait ya. Masalah keuangan juga terkait dengan masalah politik. Kalau kita bicara tentang keuangan negara, tanpa dilandasi oleh stabilitas politik pasti mustahil. Karena orang bekerja, orang berusaha, orang berbisnis, itu bisa nyaman kalau politiknya dijaga dengan stabil. Oke, saya ke Mas Hensa. Mas Hensa, bagaimana Anda melihat situasi politik setelah reshuffle ini? Apakah memang akan seperti sebelumnya atau ada perubahan kalau menurut Anda? Ya harusnya ada perubahan ya, kalau enggak dianggap gagal nanti reshuffle-nya. Jadi menurut saya lagi-lagi saya balik dari menteri-menteri yang sudah di reshuffle atau mendapatkan jabatan baru, tugas baru, pasti Menteri Keuangan yang akan menjadi sorotan. Komunikasi ya penting, dan sampai hari ini juga saya belum melihat ada komunikasi antara Menteri Keuangan dengan Menko Perekonomian ya, dan itu mesti juga dilakukan. Karena kan begini ya, program flagshipnya Pak Prabowo itu membutuhkan uang yang sangat besar. Ya. MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, cek kesehatan gratis. Itu flagship Pak Prabowo yang memang terjemahan beliau terhadap bagaimana membangun negeri. Di Paradoks Indonesia itu kan berkali-kali dia katakan Indonesia negara kaya tapi penduduknya banyak miskin. Maka itulah terjemahan miskin dari Pak Prabowo. Orang yang nggak makan, kurang gizi dikasih MBG, nggak sekolah dikasih sekolah rakyat, kesehatannya kurang dikasih cek kesehatan gratis, kemudian ekonominya di daerah mesti diperkuat, diberikan Koperasi Merah Putih. Tapi jangan kita lupa juga Mario bahwa sebuah kondisi keuangan di negara kan tadi juga diungkapkan tentang bagaimana kita harus menjaga defisit APBN yang tidak terlalu lebar dan lain-lain. Kita juga harus bicara tentang geopolitik juga sih. Tentu saja pertemuan Pak Prabowo dan berfoto bersama Xi Jinping, Kim Jong Un dan Putin itu pasti akan berpengaruh juga ke dalam respon pasar ya. Nanti mungkin Bima bisa membahas itu lebih dalam. Karena kondisi sebuah negara keuangannya ya pasti juga akan dipengaruhi oleh geopolitik. Bahkan sering sekali dijadikan alasan pada saat zaman Pak Jokowi bahwa geopolitik begini, geopolitik begitu. Dan perang saat ini juga belum usai. Nah tapi bagaimana minimal rakyat itu hidupnya lebih baik. Saya sering bincang-bincang dengan banyak sekali pedagang kaki lima yang mengeluhkan misalnya begini. Mereka dapat uang 100.000, biasanya bisa bawa pulang ke rumah itu 70.000, 60.000, tapi sekarang karena bahan baku mahal, mereka hanya bisa bawa pulang 20.000, 30.000. Kemudian pekerjaan rumah lainnya, kalau Mario jalan ke pusat-pusat perbelanjaan, ada pembatasan pembelian beras. 5 kg batasnya sehari 2 kantong, kalau 10-20 kg itu 1 kantong. Kata-kata pembatasan itu sangat berbahaya menurut saya. Karena pada saat pembatasan, rakyat menilai, wah ini ada yang salah nih dengan stok beras. Akhirnya dia mulai mengakali itu. Jadi misalnya kita satu keluarga, Mario tolong beli 5 kg 2 bungkus, nanti saya gantian 5 kg 2 bungkus juga. Sehingga rakyat seperti ingin menumpuk. Nah ini pesan komunikasi dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan seperti ini memang harus hati-hati. Mungkin perlu ditiru juga cara-cara jasa marga itu kan. Jasa marga kalau naikin harga tol atau tarif tol, dia bilang penyesuaian. Mungkin itu juga terhadap stok beras ya, bisa dibilang jangan pembatasan beras, tapi penyesuaian stok beras. Nah hal-hal lain juga menurut saya yang harus segera dikerjakan oleh Menteri Keuangan baru adalah tentang penghasilan ya. Memang di dalam 17+8 pun disebutkan tentang PHK dan lapangan pekerjaan yang sulit. Ya harus berkomunikasi juga dengan Kementerian Tenaga Kerja, tapi ujung-ujungnya kan adalah bagaimana ekonomi negara ini. Pendapatan negara masih diurus oleh Kementerian Keuangan melalui cukai dan pajak. Nah ini harus kita lihat bagaimana terobosan-terobosan ini dilakukan.
ada beberapa image yang harus diperbaiki oleh Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Image orangnya salah satu tokoh lah, kemudian dia dianggapnya belum memiliki rasa empati ya mungkin, tapi nggak apa-apa, hari pertama mungkin ada semangat, kegembiraan sehingga agak melupakan empati itu, ya itu harus diperbaiki. Tapi di kementerian-kementerian lain menurut saya yang juga harus gaspol itu adalah Kementerian Koperasi. Karena Koperasi Merah Putih kemarin sudah diluncurkan oleh Pak Prabowo, dananya lumayan besar, ya orang akan menantikan gitu. Ini sampai di mana nanti si perjalanan Koperasi Merah Putih ini. Jadi apapun itu kita lihat. Tapi ya kalau saya mendengarkan komentarnya Pak Mahfud tentang Menko Polkam, memang tidak perlu tergesa-gesa karena Menko sifatnya adalah koordinasi. Tapi tetap saja harus diisi gitu ya. Nah sebelumnya kan diisi oleh sipil gitu ya. Nah apakah hari ini atau di zaman Pak Prabowo juga akan kembali diisi oleh pejabat sipil atau dari kepolisian atau TNI, ya itu nanti kita tunggu saja. Oke, tapi kalau menurut Anda, Bang, apakah mungkin saja ada partai-partai lain yang bisa mengisi? Mungkin kemarin kan PDIP. Ya. Ini PDIP juga nih. Itu bisa saja terjadi, tapi PDI Perjuangan kan sebetulnya tidak pernah berada di luar pemerintahan, Mario. Ya, penyeimbang. Ya bisa terserah aja apa kata-katanya, tapi maksud saya kenikmatan PDI Perjuangan itu tidak pernah diambil oleh Pak Prabowo. Mbak Puan tetap jadi ketua DPR, Ibu Mega tetap di BRIN, tetap di BPIP, banyak kader PDI Perjuangan juga yang jadi dubes. Jadi dia tidak masuk kabinet mungkin iya, tapi kalau dalam pemerintahan bagian penguasa saya rasa PDI Perjuangan selalu berada di situ gitu. Nah memang akhirnya menarik kalau kemudian kita mengupas lagi kira-kira apakah akan lebih banyak partai politik lagi masuk gitu ya. Pak Prabowo strategi politiknya ini dua. Yang pertama dia merangkul semua. Jadi kalau bisa semuanya masuk tuh. Nah yang kedua dia percaya bahwa bila elit politiknya rukun, pembangunan bisa mudah dilakukan. Nah itulah yang jadi basis pelaksanaan strategi politiknya Pak Prabowo. Makanya dia pasti akan senang sekali kalau kemudian Ibu Mega atau PDI Perjuangan bisa mengirim wakilnya di kabinet. Tapi kalau itu terjadi, maka sebagai oposisi atau kelompok penyeimbang yang bisa memberikan masukan kritis, akhirnya kita harus menitik beratkan atau percaya pada 4 kelompok besar menurut saya. Yang pertama mahasiswa, yang kedua akademisi, yang ketiga masyarakat sipil, dan yang keempat yang paling penting media massa. Gitu ya. Jadi kalau semuanya masuk ya tantangan buat demokrasi, dan mudah-mudahan 4 kelompok yang tadi saya sebutkan itu bisa dengan aktif memberikan masukan-masukan kritis kepada pemerintah. Mas Bima tahan sebentar, saya ke Pak Sarmuji dulu untuk membahas lebih politis. Terkait dengan apa yang disampaikan, mungkin saja ada pihak-pihak Mas PDIP pun bisa dianggap bisa masuk karena kan ada Polkam yang sampai saat ini masih belum diisi. Menurut Anda bagaimana? Ya itu terserah presiden ya. Presiden merasa nyaman dengan siapa dan dengan latar belakang seperti apa itu tergantung presiden. Tetapi memang saya meyakini kekompak presiden pasti akan salah satu pertimbangannya adalah kekompakan di dalam mitra-mitra koalisi. Dan kalau itu menjadi pertimbangan tentu presiden akan mengambil siapa dengan latar belakang apa pasti akan menjadi pertimbangan presiden. Oke. Berarti sampai saat ini lebih baik menjaga keharmonisan koalisi ya ketimbang mungkin orang baru komunikasinya jadi lebih canggung atau gitu ya Pak Sarmuji ya? Ya monggo terserah presiden saja, kalau mau menambah kekuatan juga boleh, menjaga yang ada juga boleh, kan tergantung presiden aja. Yang penting orang itu bisa membantu presiden mencapai tujuan presiden, visi misi presiden. Oke, Mas Bim, bagaimana Anda melihat bahwa optimisme yang diberikan masyarakat saat ini? Oke, pasar di awal meresponsnya negatif, tapi ya kita harapkan ada optimisme baru, terutama bagaimana menjaga keuangan kita ini untuk kesejahteraan masyarakat tanpa ada intrik-intrik yang terjadi seperti beberapa hari lagi kemarin demonstrasi, terus ada tuntutan-tuntutan yang keluar dari teman-teman mahasiswa. Menurut Anda seperti apa? Optimisme itu harus dijawab dengan kinerja. Itu yang paling penting. Karena publik tuntutannya clear ya. Salah satunya perbaikan kondisi ekonomi dan situasi perpajakan.
Tapi kita juga harap bagaimana caranya agar misalnya ini kan dua menteri, Menkyu kemudian Menteri Koperasi. Apa yang nyambung dari dua ini yang disorot publik dan juga perbankan adalah soal jaminan utang untuk Kopdes itu dan juga penugasan pada Himbara. Nah ini belum clear. Manajemen Kopdesnya banyak yang belum siap, tapi sudah didorong untuk melakukan utang dengan jaminan APBN, dana desa, tapi melalui Bank Himbara. Jadi ini yang harus kemudian langsung dikoordinasikan. Saya kira hari kedua ya, kemarin hari pertama Menkyu Menteri Koperasi, hari ini adalah hari kedua, harapannya mereka ngobrol nih. Mereka bicara ini resikonya apa, dan kalau tidak dilakukan dengan cara pinjaman Bank Himbara, apa cara lainnya. Satu lagi yang ditunggu, kalau tadi Mas Hendro Satrio bilang soal UMKM, situasinya sedang berat. Ini salah satu yang menjadi masalah adalah dari sisi UMKM itu melihat kok kita dikejar-kejar seperti berburu di kebun binatang soal pajaknya. Kenapa tidak ada cara-cara lain untuk lebih inovatif? Nah, kalau cara lain inovatifnya apa? Tadi Pak Sarmuji mengatakan soal underground ekonomi itu sebenarnya itu. Sawit-sawit ilegal, tambang-tambang ilegal. Begitu juga soal ekspor impor yang datanya berbeda. Nah, ini sebentar lagi kita akan memberikan surat kepada Menteri Keuangan yang baru terkait dengan selisih data di hampir sebagian besar komoditas ekspor utama. Itu nggak cocok datanya dengan data bea cukai antara negara yang menjadi tujuan ekspor atau impor itu dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Ini ada potensi dokumennya nggak matching. Berarti apa? Ada pajak yang tidak dibayar secara penuh. Ada transaksi-transaksi yang di bawah meja. Transaksi-transaksi yang memang harus dikejar. Nah itu saja tanpa ada kenaikan tarif pajak itu sudah bisa memuaskan publik. Jadi nanti kita akan tunggu optimismenya harus dijawab dengan kinerja. Dan dalam 1 minggu ini apakah kinerja tadi sudah kelihatan? Harapannya kelihatan. Kalau tidak terlalu lama situasi ekonominya bisa semakin tertekan. Oke, dalam 1 minggu ini kita tunggu. Tapi jika memang melakukan apa yang Anda sampaikan tadi, kalau Anda lihat target 8% mungkinkah dilakukan dengan Menkyu yang baru ini, Mas Bima? Kalau 8%, ya 8% tahun berapa? Tahun 2045. Tapi kalau 2025 ini kan hanya sisa beberapa bulan lagi, bisa mencapai 4,9% saja. Itu saya acungin 1 jempol lah ke Pak Menkyu ini. Karena memang tekanannya di kuartal ketiga dan keempat ini semakin berat. 2026 apa kebijakan extraordinary-nya? Motor industri yang menyumbang 30% penerimaan pajak ini apa supportnya dari Menteri Keuangan? Industri UMKM yang menguasai 60% lebih ekonomi, ini apa dukungannya? Nah ini yang nanti akan bisa menjawab apakah pertumbuhan ekonomi bisa di atas level 5% tahun depan. Tapi kalau 8% saya pikir Pak Purbaya betul bahwa ini adalah kerja yang sangat berat. Saya setuju kalau soal itu sama Pak Purbaya. Berat 8%, setuju. Mas Hensa, terakhir singkat saja. Apa yang harus dilakukan, bagaimana komunikasi antar kabinet yang baru, terutama mereka yang baru di reshuffle, dan bagaimana bisa mewujudkan apa yang diinginkan Presiden Prabowo, terutama untuk kesejahteraan masyarakat kecil? Singkat saja. Iya, Pak Prabowo sudah berkali-kali mengatakan komunikasi pemerintahannya memang buruk ya, tapi dia ambil posisi untuk bertanggung jawab atas semua itu. Dan saya berkali-kali memang mencatat komunikasi yang harus diperbaiki dari pemerintahan Pak Prabowo. Nah kalau terkait dengan menteri-menteri baru ini, segera saja berkomunikasi dengan stakeholder yang memang penting. Seperti kalau kita bicara Menteri Keuangan, tadi saya sudah katakan bicara dengan Menko Perekonomian, kemudian sharing burden dengan Bank Indonesia, kemudian juga dengan stakeholder-stakeholder lain. Nah kemudian Menko Polkam juga nanti saya rasa begitu nanti terpilih juga punya pekerjaan yang luar biasa berat ya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap rasa nyaman dan aman di Indonesia pasca 25-28 Agustus kemarin. Pasti itu juga berimbas ke investor. Dan Koperasi Merah Putih sebagai flagship, nah itu juga harus segera on gitu ya, jangan sampai kemudian gagal. Tapi komunikasi tentang Koperasi Merah Putih ini kepada masyarakat banyak harus segera disampaikan. Sebetulnya pelajaran terpenting dari hal yang kemarin memang Pak Prabowo itu menilai menterinya secara profesional dan
tidak ingin terganggu dengan agenda-agenda politis. Jadi pada saat dia ingin ganti, ya ganti aja. Jadi kalau kemudian Mario ingin segera Menpora dan Menko Polkam itu terisi, jangan sering-sering diomongin. Nanti nggak jadi. Oke, terima kasih pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio. Terima kasih juga Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira dan juga Sekjen Partai Golkar Sarmuji atas apa yang disampaikan. Terima kasih Bapak-bapak, sehat-sehat selalu. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat karena melawan saat ditangkap polisi menembak kedua kaki pelaku.